Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu kemurahan Tuhan, hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup. Itu bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya beri tema Nyanyikan Kemenangan Setiap Hari, yang terambil dalam Hakim-Hakim pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-31. Pada malam hari ini kita akan baca terlebih dahulu pada ayatnya yang ketiga. Dengarlah, ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika orang sedang dilanda duka, kecewa, atau putus asa, jarang sekali dari mulutnya terdengar nyanyian pujian. Kalaupun ia bersenandung, yang dinyanyikan pasti lagu-lagu yang selaras dengan kondisi atau keadaan yang sedang menimpa. Ketika sedang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, lagu yang dinyanyikan pastilah bertemakan rasa kehilangan dan mengasihani diri sendiri, bahkan disertai uraian air mata karena hati meratap. Nyanyian tersebut takkan membuat sedih hilang, malahan semakin menenggelamkannya pada kepedihan yang kian mendalam. Bagi orang percaya, nyanyian kemenangan dan sukacitalah yang harus keluar dari mulut di segala keadaan. Bukan nyanyian cengeng, tanda frustasi, kecewa, dan gagal. Biarlah setiap nyanyian dan pujian kita selalu menjadi tanda kemenangan atas setiap pergumulan hidup kita. Tanda kita mengimani janji-janji Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 5 ini, Deborah sedang menyanyikan nyanyian kemenangan bagi bangsa Israel. Nyanyian yang bermuatan iman yang membuat musuh gemetar dan lari tunggang langgang. Nyanyian pengagungan yang menyenangkan hati Tuhan, yang menggerakkan tangannya untuk bertindak. Hakim-Hakim pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua, dan lompat ayat yang ke-31 berkata, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, puji Tuhan. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Hal itu menunjukkan bahwa Deborah sangat percaya akan kuasa Tuhan. Ia berkeyakinan jika Tuhan ada di pihak bangsa Israel, siapa yang dapat melawannya? Bangsa manakah yang dapat menahan dan menghentikan keperkasaan Tuhan? Nyanyian kemenangan seperti inilah yang dapat menghasilkan mujizat, sebab Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Mazmur pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-4. Bila Tuhan sendiri yang bertahta di atas pujian yang kita naikkan, maka sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Kemenangan, pemulihan, kesembuhan, dan berkat-berkat-Nya dinyatakan atas kita. Sebagai kesimpulan,
Mazmur pasal yang ke-44 ayat yang ke-8 berkata, Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sampai di sini kiranya dapat memberkati Bapak Ibu Saudara yang boleh mendengarkan renungan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.